Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Anda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Kita kembali dalam pembelajaran tematik kali ini untuk pertemuan yang kedua. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang organ gerak hewan dan gambar ilustrasi. Selamat belajar solih-solihah. Nah, sekarang kita akan menyimak video bersama-sama ya. Yuk kita simak. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan pisces, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Nah, Anda semua sudah menyimak ya videonya. Nah, dalam video itu dijelaskan mengenai organ gerak hewan. Nah, kita bagi dulu hewannya ke dalam dua kategori ya. Tadi ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekarang untuk yang pertama hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, sistem gerak pada hewan vertebrata tergantung pada kelompok hewannya. Berikut yang termasuk hewan vertebrata adalah mamalia, pisces, aves, amfibi, dan reptil. Nah, sekarang contoh hewan mamalia. Tadi di video tersebut disebutkan ada sapi. Sapi itu bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Yang kedua adalah kelinci. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk melompat. Nah, yang selanjutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam ya. Contohnya adalah katak. Nah, katak itu bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi yang ada di kakinya memudahkan katak untuk melompat. Selanjutnya adalah hewan pisces, yaitu ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Sirip ikan berfungsi untuk mempermudah pergerakan ikan melaju ke depan dan ke belakang. Yang selanjutnya ada hewan reptil. Reptil itu apa? Hewan melata ya. Contohnya adalah ular. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Nah, kelompok hewan yang kedua adalah hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewannya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bergerak menggunakan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Masya Allah ya,
Allah menciptakan begitu sempurna meskipun kelihatan oleh mata manusia seperti tipis, tapi Masya Allah ternyata menempel kuat, sehingga jika kita lihat kupu-kupu, Masya Allah ya, indahnya luar biasa. Allah yang maha menciptakan dengan penuh kesempurnaan untuk setiap makhluknya ya, termasuk kita juga sama. Nah, yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga adalah siput. Siput itu bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan berlendir yang memudahkannya untuk berjalan. Nah, itu contoh hewan avertebrata. Selanjutnya, di sini sudah ada gambar bukan sebuah ya, seekor kuda. Coba Ananda amati organ gerak pada kuda di samping. Nah, organ gerak pada kuda di sini adalah kaki tentunya ya. Kakinya ada 2 di depan dan ada 2 di belakang. Fungsi utama kaki pada kuda adalah untuk bergerak. Kuda bergerak dengan meloncat dengan menggunakan kakinya. Jadi betapa kuatnya nih kaki kuda ya, karena digunakan untuk meloncat. Nah, kuda ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui ya, dan pastinya di sekitar kita masih banyak lagi hewan mamalia yang bisa kita amati. Nah, sekarang bersama ayah bunda, yuk amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan di bawah ini. Nah, selanjutnya Ananda nanti mengamati ya, ada hewannya ikan, katak, burung, ular, kadal, sapi, dan kambing. Nanti Ananda tuliskan nama organ gerak beserta fungsinya. Untuk tugas ini nanti linknya khusus Ustazah akan sharekan, sehingga Ananda bisa langsung mengerjakannya di handphone ya, dan nanti langsung dikirimkan. Oke, selanjutnya kita akan mengamati dan pahami sebuah rangkaian cerita berikut ini. Ceritanya tentang apa? Masih tentang seputar hewan ya. Di sini ada hewannya, ada kucing. Nah, di cerita pertama nih ada Omah Nita di sini ya. Omah Nita memiliki seekor kucing lucu. Dia bernama Si Belang. Setiap pagi, Si Belang selalu menemani Omah Nita duduk di bangku dekat rumahnya. Suatu hari, Si Belang sedang berlarian di sekitar taman. Dia tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu di belakang pohon mangga. Ternyata ada kucing liar berwarna coklat terang sedang tertidur di sana. Si Belang mengajak kucing itu bermain bersama di taman setiap hari. Mereka sering berlarian dan tidur di sekitar taman. Sekarang setiap pagi, Si Belang dan kucing coklat terang menemani Omah Nita duduk di bangku. Nah, Anda sudah mengamati ya barusan rangkaian cerita yang kita amati barusan bersama-sama. Nah, gambar yang Anda lihat di atas adalah rangkaian gambar cerita. Di dalam gambar tersebut terdapat cerita yang saling terhubung. Terhubung nggak barusan ceritanya? Terhubung ya. Jadi antara gambar yang satu dan yang lainnya ceritanya itu nyambung, terhubung ya, ada keterkaitan. Nah, tahukah Ananda apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita. Salah satu gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi salah satu contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Yaitu gambar yang menceritakan atau mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, itu adalah gambar ilustrasi. Ada fungsinya nih. Kenapa ada gambar ilustrasi? Pasti ada tujuannya ya, ada fungsinya. Fungsinya untuk apa ketika kita membuat gambar ilustrasi? Pertama adalah untuk menarik perhatian orang. Biasanya kita akan lebih tertarik untuk membaca atau membaca buku atau majalah ketika disertai dengan gambar ya.
Jadi minat baca orang itu biasanya tergantung juga dari isi buku tersebut, dan biasanya lebih menarik ketika disertai dengan sebuah gambar gitu ya. Nah, yang kedua adalah memudahkan dan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Nah, kadang kita juga bisa cepat memahami sebuah bacaan atau teks itu ketika disertai dengan gambar. Yang ketiga, sarana untuk mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Jadi ketika kita punya pengalaman tentang suatu kejadian, biasanya akan lebih terasa pengalaman itu ketika disertai dengan gambar. Yang keempat adalah sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Jadi kalau buku atau majalah disertai dengan gambar biasanya lebih indah ya soleh-soleha. Nah, sekarang ada macam-macam gambar ilustrasi. Di antaranya ini di antaranya ya, ada komik. Komik itu adalah rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Yang kedua ada cover. Cover itu kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat lebih menarik. Jadi cover itu letaknya di depan ya, di depan di halaman depan sebuah buku atau majalah yang fungsinya itu mewakili isi buku tersebut. Jadi isi buku itu terangkum dalam sebuah cover ya. Yang ketiga adalah cerita. Cerita itu ada cergam, cerpen dan lain-lain. Cergam itu cerita bergambar ya. Nah, kalau cerpen cerita pendek. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Nah, itu jenis-jenis gambar ilustrasi. Pengen tahu dong yang mana sih komik, cover, atau cergam itu? Nih Ustazah ada contohnya ya. Contoh gambar ilustrasi yang pertama ini ada cover. Ini cover dari sebuah buku tematik. Kebetulan ini tematiknya kelas 5 juga ya. Yang ini selanjutnya itu contoh dari komik, dan yang terakhir adalah contoh dari cergam atau cerita bergambar. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Nah, agar keterampilan menggambar Ananda semakin meningkat nih, saya yakin Ananda semua jago nih menggambarnya. Maka kita akan berlatih untuk membuat gambar ilustrasi. Sebelumnya ada beberapa tahapan ya yang harus kita lakukan ketika akan membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah membuat gagasan atau ide gambar. Nah, gagasan atau ide gambar itu dapat kita peroleh dari teks bacaan. Nah, setelah menentukan gagasan, baru kita bisa tuh menentukan adegan, tokoh, suasana, dan media yang akan kita gambar sesuai dengan sumber bacaan. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang sesuai dengan gagasan. Jadi sketsa itu rancangan gambarnya ya yang belum fix, dan rancangan gambar itu sesuai dengan gagasan yang tadi sudah kita buat. Nah, yang ketiga adalah memberikan pewarnaan. Pewarnaan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pewarnaan yang sesuai aslinya, sesuai misalnya gambar tadi kayak kucing gitu ya. Kucing si belang, berarti warna itu betul-betul belang sesuai dengan aslinya. Atau warna kucing yang tadi yang coklat terang, itu sesuai aslinya. Dan ada juga pewarnaan yang sesuai imajinasi kita, itu gimana kita gitu ya, boleh. Dan pewarnaan itu menggunakan cat air, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, sekarang Ananda tugasnya membuat gambar ilustrasi. Sebelumnya Ananda harus membuat bacaan atau teksnya dulu ya. Temanya adalah hewan kesayanganku. Nah, sekian dari Ustazah Soleh Soleha untuk pertemuan kali ini. Semangat belajarnya ya. Mohon maaf
Apabila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.